Keberhasilan eksekusi vaksinisasi COVID-19 ini adalah kunci keberhasilan recovery ekonomi kita. Welcome to Superstock. Di edisi pertama Superstock Monthly Strategy kali ini kita akan membahas investment strategi menyambut persiapan setelah January Effect. January Effect dipercaya selalu membawa kinerja IHSG ke arah yang positif. Namun, dalam 8 tahun terakhir, IHSG justru 2 kali gagal mencetak rekor yang positif. Bagaimana dengan Januari 2021 ini? Langsung saja kita tanya Bapak Haryanto Wijaya selaku Head of Research Mirai Asset Sekuritas Indonesia. Halo Pak Har. Halo Bu Alia. Kita lihat nih ya Pak, dari bursa global sendiri, indeks Amerika Serikat ini terus mencatatkan kenaikan yang all-time high. Sebenarnya apa yang menjadi faktor positif kinerja ini? Kalau kita ngelihat, indeks saham pasar Amerika Serikat trennya adalah naik. Bahkan kemarin mencapai all-time high. Hal ini kalau kita ngelihat karena 4 faktor yang membuat hal ini terjadi. Apa aja nih Pak 4 ini? Yang pertama adalah masifnya liquidity karena suku bunga The Fed yang mencapai ultra low yaitu 0,25. Yang kedua, karena likuiditas yang berlimpah dari monetary stimulus yang membuat balance sheet daripada bank sentral itu menaik signifikan. Yang ketiga, karena optimisme atas fiskal stimulus dari pemerintah Amerika Serikat. Yang keempat, karena naiknya partisipasi investor retail di Amerika Serikat yang kalau kita ngelihat di 2020 dari trading volume yang di bursa Amerika Serikat sekitar 20% adalah investor retail. Ini naik ya kalau kita ngelihat dibandingin 2019 yang sekitar 15%. Jadi kenaikan investor retail nggak cuma di Indonesia aja, tapi ternyata di Amerika juga ya Pak ya? Iya, kalau kita ngelihat kebangkitan partisipasi investor retail bukan cuma terjadi di Amerika Serikat, Indonesia, Korea, dan negara lainnya juga banyak investor retail naik partisipasinya. Salah satu faktor tadi Bapak sebutkan adalah dunia dengan suku bunga rendah. Bahkan di Amerika sendiri tadi 0,25%. Di Indonesia di angka 3,75%. Apa nih Pak sebaiknya yang harus dipersiapkan oleh para investor menghadapi environment low interest rate ini? Oke, kalau kita ngelihat suku bunga rendah, ini kita ngelihat bukan cuma terjadi di Indonesia. Terjadi juga di Amerika Serikat yang 0,25 dan terjadi juga di Indonesia yang 3,75 level terendah dalam sejarah. Hal ini tentu positif buat pasar saham ya, karena ada 2 faktor. Yang pertama adalah dari segi fundamental perusahaan yang ada di Indonesia. Dengan suku bunga murah, dengan suku bunga yang relatif rendah, tentu ini membuat beban bunga di perusahaan-perusahaan tersebut menjadi rendah. Dan perusahaan-perusahaan menjadi terpicu untuk melakukan ekspansi dengan suku bunga yang rendah tersebut. 2, kalau kita ngelihat hal ini tentu positif dari segi liquidity dan flow daripada investors. Investor yang tadinya mengandalkan suku bunga deposito, suku bunga tabungan yang tadinya high single digit menjadi low single digit, bahkan minimal banget. Ini tentu membuat mereka mencari return yang lebih baik di pasar saham. Ini yang saya mau highlight nih Pak. Kan dengan krisis COVID, kita hidup di dunia suku bunga rendah. Tapi ketika krisis 98 yang terjadi justru suku bunga ini meningkat. Bahkan return deposito itu mencapai 60-80% di tahun 1998. Sebenarnya kondisi apa yang membedakan di tahun 98 dan 2020 kemarin? Kalau kita ngelihat hal ini berbeda banget ya. Tahun 98, kenapa suku bunga naik? Karena masyarakat kehilangan kepercayaan atas sistem perbankan. Jadi pemerintah menaikkan suku bunga perbankan signifikan untuk membuat dana masyarakat tetap bertahan di perbankan. Sedangkan saat ini kenapa rendah banget? Karena pemerintah ingin menstimulasi ekonomi kita dengan suku bunga rendah. Sedangkan sistem kepercayaan atas sistem perbankan Indonesia masih cukup bagus. Beberapa minggu terakhir ini, isu terkait virus mutasi corona yang baru ini menghiasi headlines di beberapa negara. Bahkan
adanya kondisi social distancing yang diperketat di sejumlah kota. Apakah hal ini akan mempengaruhi perlambatan ekonomi? Iya, tentu saya melihat bahwa hal ini tentu akan membuat ekonomi recovery di Indonesia menjadi terhambat. Kalau kita ngelihat, emang pemerintah melakukan PSBB yang diperketat. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi kasus COVID-19 yang belakangan ini naik signifikan, di mana pemerintah meningkatkan status PSBB menjadi PSBB diperketat. Ini tentu membuat aktivitas ekonomi terhambat. Tapi berdasarkan hasil ground check saya, bahkan sebelum PSBB diperketat dijalankan tanggal 11 itu, status mobilitas masyarakat sudah turun cukup lumayan dalam. Dan kalau kita ngelihat sebenarnya ya, mobilitas yang lebih lambat dan upah minimum regional yang naiknya 0%, ini membuat daya beli, membuat consumption dalam negeri untuk tahun 2021 kurang maksimal. Oleh karena itu, emang dari sejak Desember 2020, saya merekomendasikan investor untuk switching dari yang namanya defensive sector, dalam hal ini adalah consumer goods, menjadi ke cyclical, dalam hal ini adalah commodities, dan sektor value, dalam hal ini adalah banks. Sebagai tambahan, keberhasilan eksekusi vaksinasi COVID-19 ini adalah kunci keberhasilan recovery ekonomi kita. Kita bisa lihat kalau harga komoditas ini terus meningkat. Sebenarnya apa sih Pak yang menyebabkan demand atas komoditas ini justru naik di tengah resesi global ini? Kalau kita ngelihat, hal ini karena aktivitas manufaktur China yang meningkat. China sebagai negara manufaktur dunia, di mana produk-produk China banyak dipakai oleh banyak negara lain-lainnya. Kalau kita ngelihat, tren aktivitas manufaktur China kemarin confirm trennya adalah naik. Menurut PMI Manufacturing Index, aktivitas manufaktur China itu sudah tren ekspansi dalam 8 bulan terakhir, di mana new factory orders dan new export orders itu trennya naik. Dan hal ini juga dikonfirm oleh kenaikan ekspor China yang nilainya di bulan November itu mencapai level tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Oke, jadi kembali menembus rekor ya Pak ya? Iya, tentu ini membuat harga komoditas trennya naik. Karena kenapa? Aktivitas manufaktur yang meningkat tersebut tentu membutuhkan bahan baku. Bahan baku tersebut mostly adalah komoditas, sehingga permintaan naik dan harga komoditas trennya naik. Apakah dengan pelemahan US dollar ini justru berdampak positif nih Pak buat komoditas? Tentu dengan pelemahan US dollar akan membuat harga komoditas trennya naik. Karena kenapa? Komoditas di pasar dunia kebanyakan diperdagangkan dalam mata uang US dollar. Dan permintaan atas komoditas tersebut kebanyakan adalah berasal dari negara-negara yang non-US dollar. Sehingga kalau US dollar melemah, nilai komoditas tersebut dalam mata uang lokal non-US dollar tersebut seolah-olah menjadi murah. Sehingga permintaan atas komoditas menjadi meningkat. Tentu ini membuat korelasi terbalik hubungan antara harga komoditas dan pelemahan US dollar. Pada penutupan market di Desember 2020, IHSG tercatat di posisi 5.979. Tapi sampai hari ini, di tanggal 11 Januari, IHSG berhasil naik 5% hingga ke 6.300. Apakah IHSG tetap akan mencatatkan kinerja positif di Januari ini, Pak? Iya, kalau kita ngelihat 5.979 itu akhir tahun IHSG, itu sebenarnya masih inline dengan kita punya ekspektasi yang kita keluarkan di bulan Desember, yaitu 5.900 target indeks akhir tahun 2020. Untuk IHSG di bulan Januari 2021, kita percaya akan membukukan positive performance. Karena kalau kita ngelihat tren daripada IHSG di Januari itu adalah positif. Dan kita melihat optimism daripada pelaku pasar di Januari 2021 ini karena didorong oleh dua faktor. Pertama adalah kejelasan atas pengadaan dan sumber vaksin COVID-19. Yang kedua mengenai target pemerintah untuk periode vaksinisasi yang ditargetkan berlangsung 15 bulan dari tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan Maret 2022. Pemerintah sendiri menargetkan
ada sekitar 181 juta penduduk Indonesia yang akan divaksinasi atau sekitar 70% untuk menciptakan herd immunity. Nah, yang saya dengar juga nih akan yang menjadi pertama menerima vaksin nih Pak Presiden Jokowi nih Pak. Iya benar, itu menurut saya adalah strategi yang bagus dari Pak Jokowi untuk membangun kepercayaan masyarakat atas keamanan vaksin COVID-19 ini. BPOM telah mengeluarkan Emergency Use Authorization atas vaksin COVID-19 dari Sinovac ini. Selain itu, MUI juga telah mengeluarkan sertifikat halal atas Sinovac vaksin COVID-19 ini. Tentu ini membuat optimisme atas pelaksanaan COVID-19 vaksinisasi berlangsung dengan baik. Nah, kalau kita lihat nih untuk bulan Januari ini, dengan kondisi dan situasi yang ada di sekarang ini, kira-kira sektor mana nih Pak yang akan menjadi primadona? Untuk sektor pick, saya masih melanjutkan stok pick saya untuk dari bulan Desember, di mana kita pikir bahwa sektor yang akan menjadi primadona adalah sektor komoditas, dalam hal ini adalah nikel, CPO, gold, dan coal. Dan juga sektor bank, dan juga sektor poultry. Oke, kenapa nih Pak dengan 3 sektor ini? Kenapa komoditas? Karena kita melihat tren kenaikan harga komoditas dalam hal ini adalah nikel, CPO, coal, dan gold trennya adalah naik karena higher demand dan weakening US dollar. Kenapa bank? Karena kita melihat bahwa bank earnings dan return on equity-nya akan recover di 2021. Di samping itu juga bank sebagai the biggest sector di IHSG akan menikmati keuntungan dari foreign inflow ke big caps Indonesia. Kenapa poultry? Karena kita melihat bahwa tren recovery di sektor poultry akan terus berlanjut di 2021. Kalau gitu langsung saja nih Pak, saham rekomendasinya apa? Untuk saham sektor komoditas nikel, kita suka Antam dan Inco. Kenapa? Karena kita percaya bahwa harga nikel trennya naik karena permintaan yang lebih tinggi dari sektor steel atau baja, dan ke depan akan ada tambahan permintaan dari EV baterai. Untuk sektor CPO, yang kita melihat harga CPO kemarin baru saja mencapai Rp4.000 per ton, yaitu level tertinggi sejak tahun 2008. Kita suka London Sumatra atau LSIP. Untuk gold, saya suka Unitractors. Karena Unitractors akan menikmati kenaikan harga gold yang kemarin ini mereka belum fully enjoy. Karena kemarin sampai dengan Januari 2021, UT harga jual goldnya masih terhedging sekitar 70%. Jadi kalau kita ngelihat 9 bulan realized average selling price UT itu hanya mewakili 80% daripada harga spot price. Oke, UT ini maksudnya United Tractors ya Pak ya? Iya, Unitractors. Kalau dari sektor perbankan, stock pick-nya apa nih Pak? Dari perbankan, kita suka BBRI, BBNI, dan Bank Mandiri. Kenapa kita suka 3 saham tersebut? Karena mereka adalah big caps company, di mana earnings dan return on equity-nya akan recover, dan mereka menjadi target foreign inflow, sehingga akan positif untuk ke harga sahamnya. Kalau dari sektor poultry? Untuk poultry, saya suka Java karena kita melihat recovery di sektor poultry ini akan terus berlanjut di 2021. Nah, dengan berbagai stock pick dan recommendation yang telah disiapkan oleh tim research Mirai Aset Sekuritas Indonesia, sejauh ini bagaimana sih Pak performance-nya? Kinerja Topix dari periode Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021 untuk 8 Topix equity weight, dalam hal ini kita memposisikan 12,5%, kinerjanya cukup bagus, yaitu sekitar 40,1% absolute return dibandingkan dengan IHSG yang turun 3,7%. Jadi secara nominal kita outperform dibandingkan IHSG sekitar 43,8%.
Jadi kurang lebih selama 1,5 tahun dengan topik pilihan tim research Mirai Asset itu di atas 40% ya Pak ya. Iya. Terima kasih banyak nih Pak Har atas outlook strateginya, berikut dengan saham rekomendasinya. Sama-sama Bu Alia. Semoga informasi tadi dapat membantu sahabat Mirai Asset untuk mempersiapkan langkah strategi apa yang sebaiknya diambil di bulan Januari 2021 ini. Sampai jumpa di edisi Superstock selanjutnya. Happy cuan!